Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sughara. Insyaallah kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab At-Tuhfatul Ushabiyah. Sekarang kita masuk pada alat penjazm yang ketiga. Tapi yang sebagaimana sudah kita katakan, kalau alam itu dia termasuk yang dibuang karena dia termasuk lam. Berkata pensyarah hafizallahu taala, alam wahiyya nafsu lam. Alam dia sama seperti lam. Ya, jadi harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Bedanya apa? Illa, akan tetapi, annaha uqturinat bihamzatil istifhami at-taqriri. At-taqriri itu yaknya tasydid kasrah. Bihamzatil istifhami at-taqriri. Yang ketiga adalah alam, dan dia sama dengan lam, nafsu lam. Illa, akan tapi, annaha, bahwasanya dia si alam, uqturinat, diiringi bihamzatil istifhami at-taqriri, dengan hamzah istifham at-taqriri. Apa arti istifham? Pertanyaan. Takriri itu artinya penegasan. Hamzah pertanyaan penegasan. Jadi dia pertanyaan untuk menegaskan. Itu hamzah takriri. Contohnya bagaimana kalau dalam keseharian kita? Misalnya ana bilang ke Abdul Halim, Abdul Halim, jangan main ke sawah, nanti banyak ularnya. Tapi Abdul Halim ngeyel. Akhirnya naudzubillahi min dzalik, ya kita doakan berarti memang kan, semoga tidak tertimpa kepatok ular. Kemudian datang ke anak, bukannya udah anak bilangin gak boleh ke sana? Itu bukannya, itu hamzah takriri, penegasan. Bukannya udah anak bilangin. Atau misalnya Khalil udah anak nasihatin, Khalil, kalau muadzin mengumandangkan azan langsung segera ke masjid. Tapi dia ketika muadzin mengumandangkan azan masih main, masih bikin kopi, masih apa. Terus anak bilang, bukannya udah anak nasihatin? Bukannya, itu dia hamzah takriri. Itu kalau versi kita dalam keseharian. Apa itu hamzah istifham at-takriri? Perhatikan ini definisinya, dikasih stabilo. Hamlukal mukhataba 'ala al-iqrari wal i'tirafi bi amrin, itu udah ada harokatnya kan antum? Qad istaqarra 'indahu thubutuhu aw nafyuhu. Hamzah istifham at-takriri dia adalah hamlukal mukhataba. Hamluka, engkau, ka, hamlu, menggiring. Engkau menggiring, mukhatab, lawan bicara, alal iqrari, lebih enak diterjemahkan ala di sini untuk. Engkau menggiring lawan bicara, ala untuk, iqrari, menegaskan. Wal i'tirafi, dan mengakui. Engkau menggiring lawan bicara untuk menegaskan dan mengakui. Bi amrin, dengan perkara, qad istaqarra indahu thubutuhu aw nafyuhu, yang telah ada indahu di sisinya, thubutuhu, tetapnya hal itu,
au nafyuhu, atau penafian hal itu. Jadi hamzah istifham at-takriri adalah hamlukal mukhataba 'alal iqrar, engkau menggiring lawan bicara untuk menegaskan, wal i'tiraf, dan mengakui suatu perkara yang telah ada penetapannya atau peniadaannya. Contohnya apa penetapannya? Misalnya bilang Khalil, kalau tadi ya contohnya tadi, kan ada orang itu modelnya dia nggak kenal, nggak tahu lapar. Ana jumpai sendiri itu saudara ana sendiri. Bukan saudara kandung, ada dia tinggal di Ngelurah. Masih kecil, dia nggak tahu lapar. Jadi ketika perutnya sakit, aduh Abi kenapa ya perut abang sakit? Dia nggak sadar kalau emang sakit tuh karena belum makan. Gitu. Jadi kayak belum sadar, belum bisa merasakan namanya kelaparan. Dia taunya sakit aja perutnya. Itu karena memang nggak lapar karena belum makan. Misalnya kita bilang, Yusuf kalau lapar makan. Kan penetapan tuh, kalau lapar makan. Tapi Yusuf nggak mau makan. Akhirnya dia perutnya sakit, perut anak sakit. Bukannya udah bilang kalau lapar makan. Itu berarti anak ingin menegaskan, mengakui yang hal sudah anak tetapkan. Kalau lapar makan. Iya Ustaz, antum udah bilang tadi kalau lapar makan gitu. Kalau penafian gimana yang tadi itu? Azam, jangan main ke sawah, jangan main, berarti penafian kan? Nanti banyak ular, dipatok. Akhirnya azam, naudzubillahi min dzalik, dia ngeyel ke sana. Kepatoklah dia sama ular. Dia bilang, Ustaz, ayo Ustaz ke rumah sakit, ana dipatok ular nih, takut mati gitu kan. Terus ana bilang, bukannya udah ana bilangin nggak boleh ke sana. Itu berarti ana menggiring azam lawan bicara untuk mengakui dan menegaskan kalau tadi ana udah larang. Diamrin suatu perkara yang telah ada penetapannya atau peniadaannya. Paham insyaallah? Paham ya? Contohnya lihat di sini. Kata pensyarah, alam ansohlak. Bukankah udah aku nasihati kamu? Kalau pulang tuh jangan malam-malam. Nanti banyak begal. Akhirnya kena begal. Bukannya udah anak nasihatin kamu gitu. Wa qaulu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah lapangkan dadamu? Iya, engkau telah melapangkan dada kami. Alam ansahlak, bukankah aku telah menasihati kamu? Iya, engkau telah menasihati aku. Jadi untuk mengakui, untuk menegaskan, biar ngaku. Paham insyaallah ya? Hamzah istifham at-takriri. Dulu anak ketika belajar itu karena emang dijelaskan oleh orang Yaman juga, ketika penjelasan coba aja lihat denger penjelasan orang-orang Arab itu, dia karena mereka di sini udah maklum, hamlukal mukhatab 'ala al-iqrar wa i'tirafi biha bi amrin wal i'tirafi bi amrin qad istaqarra 'indahu thubutu aw nafi, udah cuma baca doang. Karena memang udah ma'ruf di sisi mereka, anak nggak paham apa ini maksudnya. Anak baca-baca lagi terus, baca-baca jalan berhari-hari, anak baca lagi berhari-hari, anak baru paham, ini maksudnya seperti ini. Biar dia ngaku, menegaskan kalau memang itu sudah tetap di sisinya atau sudah dilarang di sisinya. Kalau kita dalam Indonesia, bukankah udah dibilangin, bukankah udah aku nasihatin, bukankah dan seterusnya. Berarti jawabannya iya, udah dibilangin, iya, udah dinasihatin, karena untuk mengakui. Paham insyaallah dek? Fal hamzatu lil istifhami takriri. Hamzah dia adalah untuk pertanyaan penegasan. Walam harfun nafyin wa jazmin wa qalbin, dan lam dia huruf penafian, penjazm dan pembalik. Wa kullun min ansah wa nashrah, dan setiap dari ansah dan nashrah. Ansah contoh pertama, nashrah contoh kedua dalam firman Allah. Fi'lun mudhari'un majzumun bilam, fi'il mudhari' dijazm dengan lam. Wa alamatu jazmihi as-sukunu adh-dhahiru ala akhirih, dan tanda jazmnya sukun yang nampak pada akhirnya. Sekarang yang keempat, dan ini juga termasuk yang dibuang karena dia dikategorikan lamma. Keempat, alamma wahia nafsu lamma,
Yang keempat alamma, dan dia sama seperti lamma. Bedanya apa? Illa annaha uqturinat bihamzatil istifhami at-taqriri. Alamma dia sama seperti lamma, akan tapi annaha bahwasanya dia uqturinat diiringi dengan hamzah istifham at-taqriri, hamzah pertanyaan penegasan. Dan hamzah istifham takriri sudah berlalu definisinya, ana rasa antum insyaallah sudah paham. Contohnya alamma uhsin ilaika, bukankah aku telah berbuat baik kepadamu? Misalnya ada santri dia dapat uang banyak kan. Setiap dia dapat uang, dia traktir memang temannya. Tapi ada yang dia nggak mau mengakui. Antum kalau dapat uang bagi-bagilah. Bukan karena udah traktir gitu kan. Iya udah traktir gitu maksudnya. Fal hamzatu lil istifhami takriri, maka hamzah dia untuk pertanyaan penegasan. Misalnya kalau Nazif bilang ke Dekta, Dekta jangan tidur malam-malam nanti kalau belajar ngantuk, atau kalau bangun subuh sulit, gitu kan? Masih sulit gak Dekta? Enggak ya? Bangun jam 3. Nah, tapi dia ngeyel tidur malam. Terus kata Nazif, bukankah udah ana bilangin jangan tidur malam? Iya, kamu udah bilangin gitu. Biar ngaku. Itu hamzah istifham takriri. Walamma harfu nafyin wa jazmin wa qalbin, lamma huruf nafi penjazm dan pembalik, wa uhsin fi'lun mudhari'un majzumun bilamma, dan uhsin fi'l mudhari dijazm dengan lamma, wa alamatu jazmihi as-sukunu adh-dhahiru ala akhirih, dan tanda jazmnya sukun yang nampak pada akhirnya. Al-khamis, yang kelima lamul amri. Apa arti lamul amri? Hendaklah. Wa du'a, semoga. Lamul amri wa du'a itu dan dia nanti sama-sama perintah. Tapi kenapa dibedakan ini lam perintah, ini lam doa? Nanti dijelaskan oleh pensyarah sebagai adab kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Apa itu lamul amri wa du'a? Perhatikan ini definisinya. Dikasih stabilo. Wa hiya allati yuqsadu biha talabu husulil fi'li talaban jaziman. Ya perintah amar ma'ruf. Allati yuqsadu biha, yang dimaksudkan dengannya talabu husulil fi'li, tuntutan husulil fi'li, terjadinya perbuatan. Talaban jaziman, dengan tuntutan yang pasti. Ya perintah dimaksudkan dengannya tuntutan terjadinya perbuatan. Hendaknya pergi, yaitu tuntutan agar terjadinya pergi. Hendaknya makan, yaitu tuntutan agar terjadinya makan. Hendaknya tidur, tuntutan agar terjadinya tidur. Hendaknya dia belajar, tuntutan agar terjadinya belajar, itu maksudnya. Talabu husulil fi'li, tuntutan terjadinya perbuatan. Talaban jaziman, dengan tuntutan yang pasti. Kemudian lihat di sini kata pensyarah, nukas stabilo, penting. Walamud du'ai hiya fil haqiqati lamul amri, kayak yang udah ana jelaskan tadi. Tapi kenapa dinamakan lamul du'a? Lakin summiyat du'aiyatan ta'adduban. Ta'adduban i'rabnya maf'ul li ajli. Wal farqu bainahuma, ini juga annal amra yakunu minal a'la lil adna. Wad du'a ataf ke al amra, annal amra wad du'a aksuhu. Oke, perhatikan. Kita ada lamul amr dan lamul du'a. Lamul amr dan lamul du'a. Lamul du'a hiya fil haqiqati lamul amri. Lam doa dia pada hakikatnya lamul amr, sama aja. Lam doa lamul amr sama, hakikatnya dia lamul amr, perintah. Tapi kenapa dikatakan lam doa? Ya doa, berdoa. Lakin summiyat du'aiyatan, akan tapi lam doa dinamakan doa, du'aiyah, ta'adduban, sebagai adab kepada Allah. Gak mungkin kita perintahkan Allah. Maksudnya adalah yaitu memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Misalnya antum katakan, ya Allah, liyarzuqni ilman nafi'an. Cocok gak? Pantas gak kita bilang perintah Allah? Pantas gak kita bilang kalau kita perintahkan Allah? Nggak pantas. Maksudnya apa berdoa? Ya Allah, hendaknya engkau, semoga engkau menganugerahkan kepadaku ilmu yang bermanfaat. Oleh karena itu dinamakan lam doa sebagai bentuk adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal farqu bainahuma, dan perbedaan di antara keduanya, antara lamul amr dan lamul doa, annal amra yakunu minal a'la lil adna, bahwa saya perintah terjadi dari yang atas kepada bawahan atau yang bawah. Bos menyuruh bawahannya, itu perintah namanya. Ibu menyuruh anaknya, itu amr, perintah namanya, dari atas ke bawah. Sedangkan wa du'a aksuhu, doa sebaliknya. Berarti apa? Dari bawah ke atas. Seorang hamba kepada penciptanya, seorang budak kepada majikannya, memohon. Kemudian lihat di sini. Famithalu lamil amri qauluka liwaladika litadhhab ila suqi. Itu dari atas ke bawah, bapak kepada anak. Wa qauluhu ta'ala liyunfiq dzu sa'atin. Falamu lamul amri. Wa kullun min tadhhab wa yunfiq fi'lun mudhari'un majzumun bilamil amri. Wa alamatu jazmihi as-sukunu adh-dhahiru ala akhirih. Famithalu lamil amri, ini contoh lamul amr, dari atas ke bawah. Qauluka liwaladika, perkataanmu kepada anakmu, bapak kepada anaknya, litadhhab ila suqi, hendaknya engkau pergi ke pasar. Ini dari atas ke bawah. Atau firman Allah Ta'ala memerintahkan hambanya, liyunfik dzu sa'atin, hendaknya berinfak, dzu sa'atin, orang yang memiliki keluasan. Dari Allah kepada hambanya, dari atas ke bawah, itu lamul amr. Liyunfik dzu sa'atin, hendaknya menginfakkan orang yang memiliki keluasan. Fallamu lamul amri, maka lam dia adalah lamul amr. Wa kullun min tadhhab wa yunfik, dan setiap dari tadhhab dan yunfik, fi'lun mudhari'un majzumun bilamil amri, fil mudhari dijazm dengan lamul amr. Wa alamatu jazmihi as-sukunu adh-dhahiru ala akhirih, dan tanda jazmnya sukunnya nampak pada akhirnya. Paham insyaallah azam? Paham ya? Itu lamul amr, lam perintah dari atas ke bawah. Kedua, wa mithalu lamid du'ai, contoh lam doa, lam permohonan. Dari bawah ke atas, hamba kepada pencipta, majikan kepada budak kepada majikan, anak kepada bapak. Yaitu lam doa, lam permohonan, litaghfir li ya ghafuru. Semoga engkau mengampuniku, wahai Maha Pengampun. Artinya semoga. Karena kalau hendaklah, nggak pantas sekali, nggak ada adab kepada Allah. Hendaknya engkau, Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, liyaqdi alaina rabbuk. Semoga memberikan keputusan atas kita Rabb kamu. Doa itu. Semoga Rabb kamu yaqdi alaina, memberikan keputusan atas kita. Itu lam doa. Artinya semoga. Tapi dia maksudnya adalah perintah, tapi dikatakan doa sebagai adab kepada Allah. Fallamu lamud du'ai, maka lam doa. Wa kullun min taghfir wa yaqdi, dan setiap dari taghfir dan yaqdi, fi'lun mudhari'un majzumun bilamid du'ai, dia fi'il mudhari dijazm dengan lam doa. Wa alamatu jazmihi as-sukunu adh-dhahiru fi taghfir, dan tanda jazmnya sukunnya nampak pada taghfir. Kenapa tanda jazmnya sukunnya nampak? Ada yang tahu? Kenapa taghfir tanda jazmnya sukunnya nampak? Yang tahu pintar deh. Ini udah kita pelajari semua di tanda-tanda rofa, tanda nasab, khafad, jazm. Kenapa taghfir tanda jazmnya sukun? Karena taghfir sahihul akhir.
akhirnya huruf sahih. Karena kalau akhirnya huruf illah, tanda jazmnya apa? Penghapusan huruf illah. Dan dia huruf sahih. Itu yang pertama. Yang kedua, walam yattasil bi akhirihi syai'un. Karena tidak bersambung akhirnya dengan suatu apapun. Enggak bersambung dengan aliful itsnain, waul jamaah, yaul muannatsa mukhatabah. Karena kalau bersambung dengan aliful itsnain atau wal jamaah atau yaul muannatsa mukhatabah menjadi af'alul khamsah. Kalau af'alul khamsah tanda jazmnya apa? Penghapusan nun. Ma'ruf insyaallah ya. Jadi takfir tanda jazmnya sukun karena dia sahihul akhir walam yattasil bi akhirihi syai'un. Oke, pada takfir tanda jazmnya sukunnya nampak. Dan hadfu harfil illati wa huwal ya'u fi yaqdi niyabatan anis sukuni. Dan tanda jazmnya hadfu harfil illah, penghapusan huruf illah yaitu ya pada contohnya yaqdi. Karena yaqdi dia mu'tal akhir. Asalnya yaqdi mu'tal akhir. Ketika dia majzum, maka tanda jazmnya penghapusan huruf illah yaitu ya dan kasroh sebelumnya adalah dalil atasnya. Niyabatan anis sukuni sebagai pengganti dari sukun. Keenam, la fin nahyi wa du'a. La larangan dan doa. Apa itu definisi la larangan? Ya kita secara terjemahan udah ma'ruf. Artinya janganlah, janganlah, janganlah. Janganlah kamu makan, janganlah kamu tidur. Janganlah bandel. Wahiyal lati yuqsadu biha talabu tarkil fi'li talaban jaziman. Allati yuqsadu biha, yang dimaksudkan dengannya talabu tarkil fi'li, tuntutan meninggalkan perbuatan. Janganlah main, tuntutan meninggalkan main. Janganlah tidur, tuntutan meninggalkan tidur. Janganlah minum, tuntutan meninggalkan minum. Talabu tarkil fi'li, tuntutan meninggalkan perbuatan. Talaban jaziman, dengan tuntutan yang pasti. Paham insyaallah ya? Dan dia sama, wala ad-du'aiyatu. Wala ad-du'aiyatu hiya fil haqiqati la an-nahiyatu. Lakin summiyat, perhatikan harokatnya itu, du'aiyatan. Kenapa? Ta'adduban. Apa ya Rob lagi ta'adduban ini? Maf'uli ajli. Wala ad-du'aiyah, la doa. Hiya fil haqiqati la an-nahiyah, dia pada hakikatnya la an-nahiyah, la larangan. Lakin summiyat du'aiyatan ta'adduban, akan tapi dinamakan doa sebagai adab. Beda dengan sebelumnya, perhatikan ini fokus. Sebelumnya yang kelima tadi lamul amr, lam. Kalau ini la, beda loh. Tadi lam, kalau ini la ada alifnya. Paham insyaallah ya? Jangan sampai keliru, karena kalau nggak diperingatkan takutnya dia keliru. Yang kelima tadi lam, nggak ada alifnya. Litadhab, nggak ada alifnya kan? Lam doang. Liunfik, litaghfir, liyaqdi. Kalau yang keenam ini la ada alifnya. Karena dulu ketika anak belajar ada orang yang bingung, terkecoh. Wal farqu bainahuma annan nahya yakunu minal a'la lil adna, sama. Wa du'a aksuhu, perbedaan di antara keduanya la nahiyah dan la du'aiyah adalah anna nahya, bahwasanya larangan yakunu minal a'la lil adna, terjadi dari yang atas ke yang bawah. Allah kepada makhluknya, ibu kepada anaknya, itu larangan. Tuan kepada budaknya. Wa du'a aksuhu, dan doa sebaliknya dari bawah ke atas, permohonan. Famithalu la an-nahiyati qauluka liwaladika la tusyrik billah, wa qauluhu ta'ala wala tad'u ma'allahi ilahan akhara. Contoh la nahiyah dari atas ke bawah, la larangan. Qauluka liwaladika, perkataanmu kepada anakmu, bapak kepada anaknya, ibu kepada anaknya, la tusyrik billah, janganlah engkau mensyirikkan Allah.
larangan ini. Dan firman Allah Ta'ala, Allah mengatakan kepada hambanya atas ke bawah berarti, la tad'u ma'allahi ilahan akhar. Janganlah engkau berdoa bersama Allah dengan Tuhan yang lain. Atas ke bawah berarti. Fala nahiyatun, maka la larangan. Wa kullun min tusyrik wa tad'u, dan setiap dari tusyrik dan tad'u. Perhatikan, tusyrik tanda jazmnya sukun. Kenapa? Sahihul akhir walam yattasil bi akhirih syai'un. Tad'u tanda jazmnya apa itu dia? Penghapusan huruf illa. Kenapa? Karena mu'tal akhir. Masya Allah. Alhamdulillah. Wa kullun min tusyrik wa tad'u fi'lun mudhari'un majzumun bila an-nahiyati. Dan setiap dari tusyrik dan tad'u dia adalah fi'il mudhari' majzum dengan la nahiyah, larangan. Wa alamatu jazmihi as-sukunu fi tusyrik, dan tanda jazmnya sukun pada tusyrik. Wa hadfu harfil illati wa huwal wa'u fi tad'u, dan penghapusan huruf illah yaitu waw pada tad'u. Alhamdulillah. Wa mithalu la ad-du'aiyati, dan contoh la doa dari bawah ke atas, permohonan. Qauluka, perkataanmu, Rabbi la tuzigh qalbi. Ini dari bawah ke atas, permohonan. Wa qaulu ta'ala wala tukhzini yauma yub'atsun, dari bawah ke atas, hamba kepada penciptanya. Perhatikan artinya, Rabbi, wahai Rabbku, la tuzigh qalbi, hamba memohon janganlah engkau gelincirkan hatiku, palingkan hatiku, sesatkan hatiku. Ya, gelincir, sesatkan sama itu. Janganlah engkau gelincirkan, sesatkan hatiku. Dari bawah ke atas, permohonan. Dan firman Allah Ta'ala juga permohonan dari hamba ke penciptanya. Wala tukhzini, ya Allah, janganlah engkau hinakan aku. Perhatikan doa. Hamba memohon janganlah engkau hinakan aku. Yauma yub'atsun, pada hari mereka dibangkitkan. Yub'atsun, dibangkitkan. Itu dari bawah ke atas, la doa. Fala du'aiyatun, maka la doa. Wa kullun min tuzigh wa tukhzi, dan setiap dari tuzigh dan tukhzi. Nah ulangin lagi biar mungkin. Tuzigh tanda jazmiyah sukun. Kenapa? Sahihul akhir walam yattasil bi akhirih syai'un. Tukhzi tanda jazmiyah apa? Penghapusan huruf illa. Apa yang dihapus? Ya, karena dia mu'tal akhirnya. Fakulun min tuzigh wa tukhzi fi'lun mudhari'un majzumun bila du'aiyati, maka setiap dari tuzigh dan tukhzi dia adalah fi'il mudhari' dijazm dengan la ad-du'aiyah, la doa. Wa alamatu jazmihi as-sukunu adh-dhahiru fi tuzigh, dan tanda jazmnya sukun yang nampak pada tuzigh. Wa hadfu harfil illati wa huwal ya'u fi tukhzi, dan penghapusan huruf illah yaitu ya pada tukhzi. Satu paragraf lagi dikit itu, nanti qismu tsani setelah istirahat insyaallah. Wa hadzal qismu, kasih stabilo ini penting. Kulluhu hurufun bittifaqin nahwiyina wa huwa yarji'u ila arba'ati ahrufin kama ra'aita. Wa hadzal qismu kulluhu, dan bagian ini semuanya huruf. Karena nanti kalau yang menjazmkan dua fiil ada yang isim, ada yang huruf. Yang menjazmkan dua fiil. Dan yang bagian pertama ini yang menjazmkan satu fiil, yang tadi baru kita bahas, semuanya huruf. Bittifaqin nahwiyina, dengan kesepakatan para ulama nahwu. Wa huwa yarji'u ila arba'ati ahrufin, dan dia kembali kepada 4 huruf. Jadi yang dari tadi kita sebutkan itu hakikatnya 4 huruf. Kama ra'aita, sebagaimana yang telah engkau lihat. Perhatikan. Maksudnya bagaimana? Ana ingin benar-benar semuanya paham, baik yang cepat paham maupun yang lambat paham. Tadi yang pertama apa alat penjazm? Lam. Kedua, lamma. Ketiga, alam. Terus alamma. Terus lamul amri wat du'ai. Wala finnahi wat du'a. Oke.
Lam dianggap gak? Dianggap 1. Lama 2. Ini nggak dianggap karena dia termasuk lam. Alama juga nggak dianggap karena dia termasuk lama. Lamul amr wa doa ini jadi 1, 3. Karena kan tadi kita udah katakan lam doa hakikatnya lamul amr. Kenapa dinamakan doa sebagai adab? Jadi dijadikan 1, 3. La fin nahyi wa doa juga sama dijadikan 1. Jadi ya ini nomor 4. Sebagaimana tadi dinamakan doa karena sebagai adab hakikat sama seperti la fin nahyi. Paham insyaallah? Jadi 4. Wa huwa yarji'u ila arba'ati ahrufin kama ra'aita, dan dia kembali kepada 4 huruf sebagaimana telah engkau lihat. Alhamdulillah, kita tutup istirahat sampai jarum panjang angka 12 ya 30 menit. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.